Halo pemirsa Dai TV, dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kali ini akan mengajak Anda menyaksikan acara spesial, yaitu acara Imlek Nasional 2026 yang diselenggarakan langsung di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Bersama saya Andrew Pakpahan, inilah Harmoni Imlek Nusantara selengkapnya. Ya pemirsa, senang sekali hari ini kita akan menayangkan perayaan Imlek Nasional 2026 Harmoni Imlek Nusantara tahun 2577 Kongcili yang akan disaksikan langsung dari lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kawasan ini juga merupakan ruang publik yang egaliter, lokasinya berada di antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang memperlihatkan simbol toleransi serta mempresentasikan semangat persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Selain mempererat kebersamaan masyarakat, festival ini juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi rakyat melalui peningkatan transaksi UMKM serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata sehingga menghadirkan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Penyelenggarakan Imlek Festival 2026 juga berlangsung di 11 kota lainnya, yaitu ada di Kota Medan, Palembang, Batam, Bogor, Semarang, Solo, Surabaya, Pontianak, Singkawang, Makassar, dan Manado. Dan bukan cuma soal perayaan, acara ini juga tentang kebersamaan seperti tema yang diambil tahun ini, yaitu Harmoni Imlek Nusantara. Tema ini mempresentasikan inklusivitas, kehangatan, dan keselarasan dalam keberagaman Indonesia, merangkul persatuan, serta menekankan akulturasi budaya Tionghoa dengan nilai-nilai lokal, khususnya pada tahun Sio Kuda Api. Dan spesial juga karena Imlek tahun ini juga berbarengan dengan bulan suci Ramadan, dan berdasarkan agenda tahun ini ada beberapa pejabat pemerintahan yang akan hadir dan sudah hadir seperti Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming. Ada pula para Menteri Kabinet Merah Putih, terutama Menteri Agama yaitu Nasaruddin Umar dan jajaran Menteri Koordinator lainnya. Tokoh-tokoh organisasi Tionghoa juga hadir di sini. Seperti ada Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, ada PSNTI, yaitu Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, dan berbagai organisasi dari etnis Tionghoa lainnya. Dan ada pula tokoh-tokoh lintas agama pemirsa yang hadir dalam acara ini yang juga menyimbolkan toleransi dan moderasi beragama di Indonesia, serta duta besar juga hadir. Dan duta besar dari negara-negara sahabat meramaikan acara Imlek Nasional 2026 ini. Dan untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di lapangan Banteng yang mengusung tema Harmoni Imlek Nusantara, kita akan mendengarkan dari reporter Dai TV yang sudah ada di lapangan Banteng. Ada Lintang Panjaitan dan juga Yudi Rahman di sana. Kita coba langsung sapa. Halo, selamat malam Lintang, bagaimana keramaian dan bagaimana pula acara Imlek yang saat ini sedang berlangsung di lapangan Banteng? Ya baik Andrew dan juga pemirsa, betul sekali tepat pada jam 20.04. Perayaan Puncak Harmoni Imlek Nusantara 2026 ini telah digelar. Dan tadi sempat dijelaskan juga oleh Andrew Pakpahan, ternyata betul sekali Wakil Presiden Rakabuming Raka ini juga telah tiba untuk meramaikan kemeriahan acara Malam Puncak Harmoni Imlek Nusantara 2026. Tapi sebelum itu Andrew, tadi juga ada kirap budaya, yaitu adalah Parade Imlek Nusantara yang telah digelar pada pukul 3 sore maksud saya. Dan tadi kirap budaya ini dimulai di Jalan Katedral dan juga Masjid Istiqlal. Dan kemudian juga menyusuri Pos Indonesia dan kemudian berakhir di lapangan Banteng. Dan di sini adalah lokasi acara Puncak Harmoni Imlek Nusantara 2026. Dan Andrew dan juga pemirsa bisa Anda saksikan di belakang saya ini sudah dimulai acara kita pada hari ini, tentu saja suasana merah menyala.
Ini ada dekorasi kuda api yang dimana ini adalah sio di tahun ini. Keberuntungan dan keberkahan ini juga senantiasa meliputi tahun baru Imlek hari ini. Dan pemirsa dan juga Andrew, ini kita sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tentunya banyak sekali para tamu undangan yang hadir, bukan hanya dari wakil presiden saja, tetapi juga para pemerintah atau pejabat pemerintah dari Kabinet Merah Putih juga hadir di sini. Dan tentu saja bukan hanya mereka, tapi di sini juga ada banyak sekali tamu undangan yang hadir. Banyak diantaranya adalah para pengusaha Tionghoa yang juga hadir pada hari ini. Dan pemirsa, ini kita sedang melakukan acara Imlek, Harmoni Imlek hari ini. Dan Andrew dan juga pemirsa bisa langsung disaksikan tayangan kita hari ini. Selamat menyaksikan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ya pemirsa, Andrew, ini kita juga sedang melangsungkan, ini ada penampilan yang begitu spektakuler dari pagelaran Sabang Merauke The Indonesian Broadway. Di sini adalah pagelaran di mana anak-anak muda Indonesia turut hadir dalam menampilkan tarian tradisional yang dimana kita semua tahu Indonesia banyak sekali aneka ragam suku, budaya dan juga agama. Dan kali ini mereka berkesempatan untuk menampilkan tarian genderang Sriwijaya dan juga tarian tradisional lainnya di mana banyak mereka dari wilayah dari Sabang dan juga Merauke turut menghadirkan dan juga menampilkan tarian yang begitu indah, pemirsa. Dan tentu saja para pejabat yang hadir saat ini adalah bukan hanya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saja, tetapi juga ada Ketua Panitia Imlek Nasional 2026 yaitu Irain Umar dan Veronica Tan beserta juga Stella Christy maksud saya. Dan ini banyak sekali dari beragam kementerian juga telah hadir, pejabat dari Kabinet Merah Putih. Dan juga pemirsa di sini banyak sekali tamu-tamu undangan lainnya, banyak dari mereka. Dari mereka adalah para pengusaha Tionghoa yang begitu ikut serta berkontribusi untuk pembangunan bangsa tentunya hadir di sini. Mereka sangat sukacita melihat perayaan puncak yang bertepatan pada bulan suci Ramadan. Tentunya ini sangat momen yang indah sekali, Andrew dan juga pemirsa. Dan langsung saja kembali ke Andrew di studio. Juga sudah sangat semarak ya di sana, merah sekali warnanya Lintang, luar biasa, semangat luar biasa perayaan Imlek tahun ini ya. Oke, terima kasih Lintang untuk laporannya dan kita juga akan bergeser ke luar acara venue utama karena di luar acara venue utama juga ada acara yang tidak kalah meriahnya, ada berbagai macam bazar UMKM di sana dan sempat juga saya mengunjungi lokasi bahwa di sana itu terdapat sebuah miniatur pasar malam di mana ada mainan-mainan juga seperti ada biang lala, ada komedi putar dan berbagai panganan lokal dan bazar UMKM tentunya juga UMKM lokal kita. Dan untuk mengetahuinya kita langsung sapa reporter Dai TV yang juga sudah di lapangan, ada Media Tawadu dan Haryadi Jamal di sana. Kita coba langsung bagaimana Media keadaan dan kondisi di sana. Media, apakah bisa mendengar suara kami dari studio? Ya, Andrew.
dapat kami laporkan bahwa di puncak perayaan nasional yang bertajuk Harmoni Imlek Nusantara ini, meriah sekali pemirsa. Datang ini terus berdatangan begitu memenuhi di kawasan lapangan Banteng ini. Dan di puncak perayaan Imlek Nasional ini dimulai dengan parade Imlek, Festival Imlek yang dimulai sejak pukul 17 sore tadi, yang dimulai dari Gereja Katedral Jakarta yang mengitari Jalan Pos Indonesia, lalu dilanjutkan dengan mengarah ke Gedung Kesenian, lalu ke Lapangan Banteng Utara, dan diakhiri langsung di lokasi tempat puncak perayaan dari Imlek Nasional di kawasan Lapangan Banteng. Dan sekitar kurang lebih ini jaraknya, parade festival ini kurang lebih 1 km. Dan pelepasan parade festival ini sendiri tadi sore dihadiri oleh Ketua Umum Panitia Imlek Nasional yang juga Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Airin Umar, lalu juga ada Menteri Agama Nasaruddin Umar, lalu juga ada Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy, kemudian juga ada Gubernur Maluku Utara Shirley Choan, dan juga perwakilan dari Sinarmas Bapak Hong Chin. Dan parade Festival Imlek diikuti oleh berbagai budaya dan seni dari percampuran Tionghoa dan juga Indonesia pemirsa, yaitu ada barongsai, kemudian juga ada nagaliong, ada hanoman di sana, kemudian juga ada kerasakti yang dikenal dengan sunggokong, lalu juga ada ondel-ondel, kemudian juga ada abang none, koko cici, kemudian juga ada drum band. Dan masyarakat ini tampak antusias untuk melihat parade festival ini pemirsa. Baik, terima kasih media Tawadu atas laporan Anda. Kami juga akan ingin menanyakan, di belakang Anda ini ramai sekali, ada bazar makanan di sana. Kami juga ingin tahu tadi Anda war takjil gak sih di sana? Karena kalau kita lihat ada banyak sekali panganan, mulai dari makanan-makanan ringan, berat, hingga penutup di sana. Oke, dan kita akan juga langsung menyaksikan bagaimana suasana hikmat dari perayaan Imlek di venue utama yang ada di Lapangan Banteng. Berikut ini. Kalaku merindukan keluhuran dulu kala ku tembangkan nyanyian lagu gending Sriwijaya. Dalam seni ku nikmatkan lagi zaman bahagia. Ku ciptakan kembali dari kandungan Mahatala. Sriwijaya dengan asrama agung sang maha guru, tutur sabda dharma pala sakya kirti dharma kirti, berkumandang dari puncaknya si Guntang Mahameru, menaburkan tuntunan suci Gautama Buddha Sakti.
Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming. Yang kami hormati para ketua lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta seluruh tamu undangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan tentunya, Kong Xi Fa Cai, Xinian Kuai Le, Senti Jiankang, Wan Si Ru Yi. Semoga tahun baru ini membawa kebahagiaan, kemakmuran, dan keberkahan untuk kita semua. Merupakan sebuah kebanggaan untuk saya, Iwet Ramadan. Dan saya Beverly Gunawan. Kita semua dapat berkumpul dalam satu harmoni. Harmoni budaya, harmoni iman, dan harmoni kebangsaan. Perayaan Harmoni Imlek Nusantara bukan sekedar perayaan tahun baru, tetapi simbol bahwa keberagaman adalah kekuatan Indonesia. Dan tahun ini adalah tahunnya kuda api. Kuda ini melambangkan semangat, keberanian, kecepatan, dan kebebasan. Sementara unsur api melambangkan energi, transformasi, gairah, dan kepemimpinan. Ini adalah momentum untuk kita semua melaju penuh semangat, berani bertransformasi, dan menyala dalam karya bagi bangsa. Semoga Indonesia berlari secepat kuda dan bersinar sehangat api menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera. Hadirin yang kami hormati, di balik terselenggaranya malam penuh makna ini, ada dedikasi kerjasama dan komitmen bersama yang luar biasa. Komitmen yang selaras dengan semangat kuda api, bergerak maju dengan keberanian, menyala dengan inovasi. Untuk itu, marilah kita dengarkan laporan dari Ketua Panitia Perayaan Harmoni Imlek Nusantara. Kepada Ibu Airin Umar, kami persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banget sudah pada hadir di sini. Thank you for everyone who are here. We have the international delegates who are here as well. I'd like to start the speech with a video. Inilah yang telah dilakukan dalam 7 hari terakhir. Di mana sebenarnya perayaan Imlek bukan sesuatu yang kita mulai dari hari ini saja. Dan hari ini kita bisa terbentuk karena tahun ini merupakan tahun yang sangat spesial, yaitu tahun di mana ada perayaan Imlek dan perayaan Ramadan. Saya biasanya nggak megang kertas biasanya kalau speech, tapi hari ini agak tegang. Karena hari ini merupakan momen yang sangat berjarah sekali. Dan saya harus menyebutkan nama-nama teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang sudah sangat membantu selama persiapan di 4 minggu terakhir nih. Tentunya hal ini malam ini tidak akan terjadi apabila tidak ada support dari Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto, juga Bapak Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden Republik Indonesia sudah hadir. Selamat datang Bapak. Bapak Nazaruddin Umar selaku Menteri Agama kita dan juga merupakan pelindung di Panitia Imlek Nasional tahun ini. Dan juga ada Bapak Luhut Binsar Panjaitan selaku Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Hadir bersama kita juga ada Ibu Mari LK Pangestu. Ibu Mari juga merupakan salah satu bagian dari Panitia Imlek Nasional. Beliau banyak memberikan arahan kepada kita yang masih muda-muda. Jadi Bu Mari sebenarnya salah satu yang juga berjiwa muda sampai hari ini juga. Ada juga Bapak Abdul Chair Ramadan selaku Ketua Komisi Yudisial. Ada Bapak Pratino selaku Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang tadi hadir bersama. Oh, udah ada di sini lagi. Wah, Bapak luar biasa banget. Terima kasih banyak Bapak yang tadi sudah hadir bersama kita ya Pak ya. Bersama di belakang Bapak Ibu sekalian, di belakang LED yang megah ini, Indonesia sedang berjuang untuk memecahkan Guinness World Record.
Dan saya berharap sebelum acara ini berakhir, kita bisa melaporkan bahwa Indonesia telah memecahkan Guinness World Record. Mohon bantuannya, doanya. Kali ini GWR-nya adalah ketupat cap gomeh. Karena ada Ramadan, ada Imlek. Jadi mohon doanya. Terima kasih Pak Pratik yang sudah tadi hadir. Kemudian Bapak Agus Harimurti Yudhoyono yang biasa dipanggil Pak AHY. Saya yakin ini fansnya banyak banget Pak. Terima kasih Pak sudah hadir di sini. Bapak Sultan Baktiar Najamuddin yang dari hari pertama sangat support ya Pak ya. Terima kasih banyak sudah hadir di sini juga. Juga tentunya ada Mr. Wang Lutong, dubes dari China yang merubah jadwal untuk hadir sini. Juga tentunya ada banyak ya yang kita bisa sebut satu persatu. Dan tentunya ada Mas Didit. Mas Didit, I hope I don't fail you. Karena Mas Didit ini salah satu tokoh yang kebudayaannya sangat kental banget. Dan juga, wah itu saya tadi deg-degan ngeliatin Mas Didit. Ini sesuai ekspektasi gak ya? Kalau tidak sesuai ekspektasi, waduh saya harus belajar lagi nih. Thank you banget Mas Didit. Juga ada Ketua MPR kita Bang, abang saya terbaik. Terima kasih banget Bang. Dan itu dari Kabinet Merah Putih. Ada Menteri dan Wamen yang ada di sini. Bestie saya, where are you guys? Tumben, ini lagi jaim. Ada Bang Kodari lagi juga di sini. Thank you so much. Inilah kekompakan Kabinet Merah Putih. Selain dari itu juga acara ini bukan hanya acara Imlek. Tapi acara ini juga merupakan lambang persatuan Indonesia. Kenapa begitu? Karena ini hexahelix, bukan hanya government yang involved, tapi kita juga melakukan penggalangan dana. Dan di mana kita mendapatkan total donasi sebesar 116 miliar rupiah. Kalau sesuai dengan yang Pak Presiden katakan, 116, 1 tambah 1, 2, tambah 6 jadi 8. 8 infinity loop. Semoga membawa berkah kepada teman-teman yang ada di sini. Nah, donaturnya kita luar biasa banget. Ada Pak Sugianto Kusuma dari Agung Sedayu. Terima kasih Pak Aguan yang sudah hadir di sini. Thank you. Kemudian juga ada Pak Frankie. Pak Frankie, thank you banget. Ini the two brothers yang luar biasa supportnya dari awal. Kemudian juga ada teman-teman dari Astra. Astra ini bawa satu geng. Dari day one, bukan hanya Harmoni Imlek Nusantara, tapi juga tiap hari sangat suportif kepada Kabinet Merah Putih. Juga ada Bapak Anditya Bakri dari Bakri, Bapak Prayogo Pangastu yang hari ini terbang khusus untuk menghadiri acara ini. Terima kasih banget Pak Prayogo yang datang dari Singapura tadi. Thank you banget ya Pak. Ada Bapak Lota Kokong dari Bayang Group, Pak Antoni Salim dari Indofood. Kemudian ada I-Forte, Bapak Martin yang sudah hadir di sana. Bapak Martin bukan hanya support pendanaan, tapi juga banyak mendukung dunia perfilman Indonesia. Di belakang Pak, izin melaporkan ada Zumbo, ada juga Nawila yang dipersembahkan oleh Visinema dan juga ada film terbaru yaitu Pelangi di Mars. Ada Inspirasi Nusantara Investama Pak Haji Isam, ada Pak Gunawan Lim dari Harita Group, Pak Martias dari First Resources, Pak Hadi Abdul Rashid dari Sawit Sumber Masarana, Kapal Api Pak Sudomo, Pak Kuon Jati, Alex Teja, Signature, Pak Antoni, Pak William Katuari, Wings, dan Alun-Alun Indonesia, Fatigon, Hydro Koko, PT Impact Pratama Industri, Bapak Herwia Yatmo dari Pandeng Penggeng, Bapak Pui Sudarto, Pak Sriwijaya Capital, China Chamber of Commerce, dan tentunya juga ada Arka Graha Peduli.
Banyak banget teman-teman, mohon maaf ini listnya panjang banget. Kalau saya menyebutkan satu persatu sampai besok sepertinya tidak akan habis. Tadi kita sudah memperlihatkan video penampilan apa sih yang sudah kita lakukan selama 7 hari terakhir. Di mana yang teman-teman lihat di sini, satu adalah akulturasi. Akulturasi budaya Indonesia itu hanya ada satu-satunya di Indonesia. Di mana source code dari kita Indonesia adalah budaya. Benar ya Mas Sidit ya? Benar ya Pak Fadli ya? Approve ya? Dan source code ini dengan kekreativitasan anak bangsa itu bisa menghasilkan sesuatu new engine of growth yang sangat luar biasa sekali. Di belakang layar ini ada 200-an UMKM yang sudah berjualan selama 7 hari terakhir ini. Ada panggung rakyat yang sudah menyuguhkan banyak sekali talenta-talenta lokal yang mungkin kebanyakan mereka berpikir, waduh acara kenegaraan saya mungkin nggak pernah akan bisa dapat chance ya. Yang tadi Bapak lihat itu ada komunitas dari Tai Chi, ada dari silat, ada dari Wing Chun, dan ada juga dari Wushu. Di mana inilah Indonesia. Kita mau menunjukkan lewat harmoni Imlek Nusantara bahwa Indonesia is the most inclusive country in the world. Karena kita adalah Indonesia, bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Saya juga izin melaporkan bahwa selama seminggu terakhir kita ada diplomatic exchanges, di mana dengan Korea kita melakukan K-pop artist dengan Indonesian Wave di satu stage yang sama, tapi Indonesian artisnya itu sudah berkiprah di Korea. Kedua, juga ada diplomatic exchange dengan China, di mana China juga memberikan kuda, yaitu simbol dari kuda api tahun ini, dan kita melakukan diplomatic exchange sebagai tanda persahabatan antara Indonesia dan China. Hal ini sangat penting sekali karena inilah melambangkan persatuan Indonesia. Dan terakhir, saya pengen banget berterima kasih kepada teman-teman para panitia yang ada, shout out to you guys, ada yang dari INTI, PMSTI, you know who you are lah ya. Ayo make some noises guys. Thank you so much yang para teman-teman yang ada di sini. Panitia ini luar biasa banget karena 6 agama menjadi satu kepanitiaan. Dan di kali ini Imlek Nusantara bukan hanya dirayakan di pusat Jakarta, tapi juga dirayakan di seluruh Indonesia. Kita berharap lewat tahun ini kita menunjukkan bahwa Indonesia adalah sebuah destinasi untuk perayaan Imlek dan untuk perayaan Ramadan. Together, let's pray for a better world, dan together, let's inspire the world to be better. Thank you. Terima kasih Ibu Irene. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Nasaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati, para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Yang terhormat, para pimpinan lembaga tinggi negara, yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta atau mewakili, dan tentu yang kita banggakan adalah Ibu Irene Umar. Jadi ada Nasaruddin Umar, ada Irene Umar, yang luar biasa dalam tempo yang sangat singkat, mampu menyelesaikan tugas berat ini dengan baik,
Tadi sore kita menyaksikan satu pemandangan yang sangat luar biasa, dan inilah Imlek pertama sepanjang sejarah Indonesia terjadi semacam koalisi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat, berkah dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam keadaan sehat dan berbahagia pada perayaan Puncak Imlek Nasional 2577 Konsili di tahun 2026 bertajuk Harmoni Imlek Nusantara, bertempat di lapangan Banteng, Jakarta ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku pribadi dan atas nama pemerintah mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2577 Konsili kepada seluruh umat di tanah air dan seluruh warga masyarakat yang merayakannya. Saya turut berdoa semoga yang dipersepsikan sebagai tahun kuda api ini, saudara-saudara semua senantiasa diberikan kebahagiaan, kesejahteraan berlimpah, rezeki dan keberuntungan. Peringatan Tahun Baru Imlek bukan sekedar perayaan pergantian tahun di dalam tradisi Tionghoa. Lebih dari itu, memiliki makna yang sangat dalam, yakni sebagai simbol harapan baru, pembaruan diri, serta semangat untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Hadirin yang berbahagia, Harmoni Imlek Nusantara ini merupakan perayaan penuh makna ritual, spiritual, serta sosial budaya yang sudah melekat di tengah masyarakat Indonesia. Hari ini juga sebagai ruang perayaan keberagaman, sekaligus sebagai langkah strategis diplomasi budaya untuk memperkenalkan kekayaan Nusantara dan memperkuat posisi talenta Indonesia di kancah global. Kemeriahan perayaan dirasakan baik oleh umat Konghucu, masyarakat Tionghoa, dan kita semua elemen masyarakat. Sehingga pada hari yang penuh sukacita ini, kita dapat bersama-sama melangsungkan Festival Imlek Nusantara dalam nuansa damai, rukun, dan penuh persaudaraan. Hari ini kita sangat berbahagia Bapak-Ibu sekalian, karena saya kira inilah pertama kali kemarin kita merayakan Natal bersama ya. Dan hari ini juga kita merayakan Imlek juga bersama, dan alhamdulillah berlangsung sangat bagus dan sangat meriah. Dan tahun ini, tahun 2025, tercatat juga dalam indeks bahwa tingkat kerukunan Indonesia sepanjang sejarah bangsa Indonesia, Indonesia mencapai puncaknya pada tahun ini. Hadirin yang berbahagia, tahun ini perayaan Imlek berlangsung di saat umat muslim di seluruh Indonesia sedang atau baru saja memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, ampunan dan rahmat. Lentera-lentera merah Imlek yang bercahaya, parade budaya, pasar UKM, serta berbagai pertunjukan akulturasi yang kita saksikan hari ini menjadi simbol indah bagaimana dua tradisi besar ini, Imlek dan Ramadan, dapat saling melengkapi dalam semangat kebersamaan. Di Indonesia yang kita cintai ini, Imlek telah menjadi bagian daripada kekayaan budaya dan bangsa. Festival ini menjadi ruang perjumpaan lintas budaya, lintas agama, dan lintas generasi. Disinilah kita melihat bahwa keberagaman bukanlah pemisah, melainkan kekuatan yang mempersatukan. Melalui Festival Imlek Nusantara, diharapkan dapat mempererat persaudaraan dan kebersamaan di tengah keberagaman, melestarikan nilai-nilai budaya luhur sebagai bagian daripada identitas bangsa, menumbuhkan semangat toleransi, saling menghargai, dan gotong royong, serta menjadi sarana edukasi bagi generasi muda agar memahami dan mencintai budaya Nusantara. Nilai-nilai ini selaras dengan semangat kebangsaan kita yang menjunjung tinggi persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial. Bapak Ibu sekalian,
Nilai-nilai yang terkandung di dalam perayaan Imlek seperti kebajikan, keharmonisan, rasa syukur, dan harapan sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Oleh karena itu, melalui festival ini kita diajak untuk tidak hanya merayakan, tetapi juga merefleksikan diri. Sudah sejauh mana kita menebarkan kebaikan dan menjaga keharmonisan di dalam kehidupan bersama. Festival Imlek yang diselenggarakan Kabinet Merah Putih ini merupakan wujud daripada kepedulian negara dan pemerintah dan terjalinnya hubungan yang harmonis di antara sesama warga bangsa. Kenyataan ini juga menunjukkan semakin kokohnya kebersamaan kita sebagai bangsa yang majmuk, sebagai ruang bersama kita semua, umat beragama, lintas suku, lintas budaya, untuk saling menguatkan nilai-nilai luhur, toleransi, saling menghormati, keadilan sosial, dan persatuan di dalam keberagaman. Disinilah keharmonisan dapat kita rasakan. Hadirin yang berbahagia, semoga Tahun Baru Imlek membawa kedamaian bagi seluruh negeri, menjauhkan kita dari segala bentuk konflik dan perpecahan, serta menambah kekuatan spiritual bagi yang sedang berpuasa. Semoga membawa kesehatan jasmani dan rohani, serta kebijaksanaan di dalam mengelola kehidupan bermasyarakat, sehingga puasa kita diterima dan Imlek kita pun penuh dengan berkah. Semoga menjadi momentum untuk semakin mempererat persatuan dan keadilan sosial, sehingga tidak ada lagi kemiskinan dan ketimpangan yang memisahkan kita, serta saling berbagi rezeki di bulan suci ini. Semoga cahaya lentera Imlek terus menyala sebagai simbol harapan, keberuntungan, dan kebahagiaan, sekaligus menyatu dengan cahaya iman di bulan Ramadan yang membawa ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh umat. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan kembali selamat Tahun Baru Imlek 2577 Konzili. Semoga tahun yang baru ini membawa keberkahan, kedamaian, kesehatan, dan kemajuan bagi bangsa negara Indonesia yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita simak bersama penayangan video sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang merayakan Imlek, yang saya cintai dan yang saya hormati, dimanapun saudara berada. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia, saya ucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2577, Tahun Kuda Api, Gongsi Fat Chai. Tahun Baru Imlek bukan hanya perayaan keagamaan. Imlek adalah momentum kebangsaan, persaudaraan, dan persatuan. Perayaan Imlek 2026 ini dengan tema Harmoni Imlek Nusantara mencerminkan jati diri bangsa kita sebagai bangsa yang besar karena keberagaman, kuat karena persatuan, dan tegak karena kebersamaan. Perayaan ini bukan hanya menampilkan tradisi dan budaya. Perayaan ini menegaskan nilai gotong royong, solidaritas, dan nilai kemanusiaan. Imlek Festival 2026 adalah perayaan yang menegaskan bahwa Indonesia tidak dibangun oleh satu suku saja atau satu golongan saja, tetapi oleh seluruh anak bangsa.
Perayaan Imlek tahun ini memiliki makna yang sangat dalam. Imlek hadir berdampingan dengan bulan suci Ramadan umat Islam. Ini adalah wajah asli Indonesia. Berbeda tapi rukun, beragam tapi satu tujuan. Saudara-saudara sekalian, Indonesia adalah bangsa besar. Bangsa besar tidak takut pada perbedaan. Bangsa besar justru merawat perbedaan sebagai kekuatan. Penyelenggaraan Imlek Festival 2026 ini yang berlangsung di berbagai kota di seluruh Indonesia, mulai dari Medan, Palembang, Batam, Bogor, Semarang, Solo, Surabaya, Pontianak, Singkawang, Makassar, dan Manado. Harmoni ini hidup di seluruh Nusantara. Ini bukti bahwa persatuan Indonesia bukan hanya slogan. Persatuan Indonesia adalah kenyataan. Harmoni Imlek Nusantara adalah simbol bahwa masa depan bangsa ini dibangun oleh kebersamaan, oleh kerja keras, oleh persatuan dan keberanian untuk berdiri sebagai satu bangsa. Mari kita song-song tahun baru ini dengan optimisme, dengan keberanian, dengan tekad untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan bermartabat. Saya berharap tahun baru kuda api ini membawa keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan harapan baru bagi kita semua. Gong Si Fat Chai, selamat tahun baru. Semoga keberuntungan, kesehatan, dan kebahagiaan menyertai kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salve. Om. Santi, Santi, Santi Om. Merdeka. 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 Selanjutnya kita akan melakukan prosesi pelepasan lotus. Kami mengundang, mohon berkenan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming, untuk melakukan prosesi lotus. Turut mendampingi Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Nasaruddin Umar. Turut kami undang ke panggung 6 pemuka agama, Ustadz Nanang Pakru Rozi, perwakilan agama Islam. Pendeta Dani Roberto Litali, perwakilan agama Kristen. Romo FX Rudi Adrianto, perwakilan agama Katolik. Mahaputra Jaya, perwakilan agama Hindu. Biksu Bodra Pala Mahastafira, perwakilan agama Buddha. WS Li Supriyadi, perwakilan agama Konghucu. Izin berkenan, sebelum melakukan prosesi, kami persilakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Izin kami hitung mundur, 3, 2, 1. Hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan melakukan prosesi pelepasan lotus sambil memanjatkan doa dan harapan kita. Tentunya bersama dengan 6 perwakilan pemuka agama sebagai lambang kesatuan
untuk Indonesia yang harmonis. Selanjutnya mohon berkenan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia untuk memulai prosesi pelepasan lotus, dilanjutkan dengan pelepasan lotus lainnya. Hadirin sekalian, lotus adalah simbol kemurnian, harapan dan kebangkitan. Ia tumbuh dari lumpur namun mekar dengan indah, melambangkan kemurnian niat, kebangkitan dan harapan baru. Sebagaimana bangsa ini melewati berbagai tantangan namun tetap berdiri dengan bermartabat. Dengan ini pelepasan lotus telah resmi dilakukan. Semoga ini menjadi simbol harapan baru Indonesia yang damai, sejahtera, dan harmonis di tahun kuda api ini. Terima kasih Bapak Wakil Presiden, Bapak Menteri Agama, serta para pemuka agama atas prosesi yang penuh makna ini. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, lotus telah dilepaskan, harapan telah kita titipkan di atas langit. Bersamanya kita titipkan harapan tentang kemakmuran yang merata, tentang rezeki yang mengalir tanpa henti, dan tentang harmoni yang terus terjaga di negeri ini. Di tahun kuda api ini kita berharap langkah bangsa ini semakin tegap, usaha semakin berkembang, dan kesejahteraan semakin dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dan malam ini, doa-doa itu tidak hanya terucap, ia akan terlukis di langit Nusantara. Cahaya yang membentuk simbol harapan, cahaya yang merepresentasikan kemakmuran, dan cahaya yang menyatukan kita dalam harmoni. Hadirin sekalian, mari arahkan pandangan ke langit. Inilah drone show Harmoni Imlek Nusantara. Hadirin sekalian, titik-titik cahaya yang kita saksikan saat ini adalah simbol harapan yang dilangitkan. Titik-titik cahaya ini akan menari, membentuk konfigurasi di langit malam ini menjadi sebuah koreografi cantik dengan 1000 makna. Doa dan harapan kita, semoga Indonesia menjadi negara yang berdaulat, hukum dapat ditegakkan dengan adil dan berpihak kepada rakyat. Terwujudnya persatuan nasional, kemandirian ekonomi melalui swasembada pangan dan energi, serta tercapainya kesejahteraan rakyat Indonesia. Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saat ini di langit Jakarta kita melihat deretan lampion yang bersinar dengan sangat cerah. Indonesia dibangun dari keberagaman, bukan keseragaman. Keberagaman ini bukanlah penghalang, melainkan justru kekuatan kita. Keberagaman yang bersatu membuat Indonesia kuat, Indonesia maju, Indonesia berdaya. Kita bisa melihat ornamen Imlek, bunga berwarna-warni yang sekarang mulai terpencar dengan warna indah. Dan inilah kuda api di tahun Imlek 2026.
Mari kita keluarkan semangat berlari seperti kuda dan memancarkan kehangatan api. Ini adalah tahun yang begitu istimewa untuk kita Indonesia. Persatuan kembali kita jaga, keberagaman menjadi ikatan untuk kita semua. Dengan kuda api ini, Indonesia akan kuat, maju, dan berdaya. Karena kuat, maju, dan berdayanya Indonesia tidak akan bisa dicapai sendirian. Kuat, maju, dan berdayanya Indonesia adalah hasil kerja kolektif syarat kolaborasi. Perkuat kerjasama, rapatkan barisan, mari kita perbanyak kolaborasi. Ya Bapak Ibu sekalian, baru tadi kita lihat ini adalah beduk karena di bulan Ramadan ini. Betul, Bulan yang suci ya Iwet. betul. Kita bisa duduk bersama-sama merayakan Imlek sembari merayakan bulan Ramadan, menjalankan ibadah puasa bagi warga muslim di Indonesia. Ini adalah pemandangan yang sungguh menyejukkan hati begitu ya Iwet ya. Betul sekali. Ini adalah sangat spesial sekali tahun ini karena beragam hari besar kita rayakan di tahun 2026. Hanya selang 2 hari dari perayaan Imlek, warga muslim ini langsung berpuasa. Betul sekali. Kita saksikan lagi sesaat. Wah, kita berikan tepuk tangan untuk barongsai yang menghiasi langit malam hari ini. Ya, barongsai ini memang wajib hadir ya kalau di Imlek. Kita memasukkan angpau ke dalam mulut barongsai. Ini untuk kita membagikan cuan. Kita memberikan semua yang baik-baik, yang Betul. bagus-bagus. Iya, dan barongsai ini sebenarnya juga adalah penjaga untuk kebaikan dan juga menjaga kita dari energi-energi yang buruk. Jadi semuanya yang serba positif, yang serba bagus didatangkan di tahun baru Imlek ini untuk semangat barunya. Dan kita nantikan bentuk apa yang akan kita saksikan saat ini drone sedang bergerak. Iya, ini adalah gambaran persatuan di mana kita semua bergandengan tangan, merapatkan barisan untuk menjadi Indonesia yang kuat, maju, dan berdaya. Semangat ini yang harus terus kita pupuk dan kita jaga. Untuk Indonesia yang lebih bagus, kita harus bersama-sama bergotong royong. Tentunya ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Kita sebagai rakyat Indonesia, kita bisa hidup berdampingan dalam perbedaan Bhinneka Tunggal Ika. Kita saksikan sesaat lagi. Sepertinya ini tepat seperti yang kamu sebutkan tadi. Sesaat lagi. Tapi yang jelas burung Garuda. Burung Garuda. Iya, keindahan yang kita lihat di langit malam ini adalah sebuah persembahan. Karena sejatinya sang pemilik hidup menyukai semua hal yang indah. Begitu pula ketika keberagaman dapat bersanding dalam harmoni, maka keindahan yang akan kita lihat dan rasakan. Pesan itu pula yang akan terus kita kumandangkan, bahwa keberagaman hendaknya bersanding secara harmonis dan dijadikan sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan kita.
ini adalah bunga Wijaya Kusuma atau dalam budaya Tionghoa dikenal dengan Tan Hua. Sebuah Bila bunga ini bermekaran dengan waktu yang sangat terbatas, itu adalah sesuatu yang sangat spesial. Seperti pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di sini dengan keberagaman kita, betul ya Iwet? Iya, dan bunga ini dianggap sebagai bunga mistis yang akan bisa mengabulkan keinginan kita. Hadirin sekalian, Harmoni Imlek Nusantara Indonesia Incorporated. Kita berikan tepuk tangan. Luar biasa sekali, kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Begitu indah cahaya yang menari di langit malam ini. Namun, Harmoni Indonesia tidak hanya bersinar di angkasa. Ia hidup di tanah yang kita pijak. Nah, Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam budaya, namun berpijak pada satu semangat yang sama, Bhinneka Tunggal Ika. Bayangkan, ketika budaya-budaya itu bertemu, yang lahir bukan perbedaan, melainkan harmoni, bukan sekat, melainkan kolaborasi. Dari Sabang sampai Merauke, energi Nusantara terus berdenyut dalam tarian, dalam musik, dalam setiap gerak yang penuh makna. Inilah persembahan yang memadukan tradisi, semangat kebangsaan, dan keindahan koreografi dalam satu panggung megah. Hadirin yang kami hormati, jika tadi langit yang bercerita tentang harapan, kini bumi Nusantara yang akan berbicara lewat tarian. Mari kita sambut persembahan tarian Nusantara dari Pagelaran Sabang Merauke. Hanya Indonesia yang punya.
见过你，你的笑容这样说起，我一直想不及。甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜，好像好儿开在春风里，开在春风里。在哪里，在哪里见过你？你的笑容这样说起，我一直想不及。爱在梦里，梦里见过你，甜蜜，我的多甜蜜，是你，是你，难道的多是你？啊啵啊啵啊啵。谢谢爸爸王哥，谢谢你。你好，恭喜恭喜恭喜！谢谢。爱在梦里，我一直想不及。恭喜恭喜！恭喜恭喜！ Persembahan Nusantara. Ya, pemirsa, penampilan Krisdayanti, salah satu diva Indonesia kita yang membawakan lagu Tien Mimi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Karena sudah tidak terasa 1 jam kami menemani Anda menyaksikan Harmoni Imlek Nusantara yang digelar untuk memperingati Tahun Baru Imlek 2577 Kongcili. Ajang perayaan bagi masyarakat Indonesia yang menonjolkan akulturasi budaya dan semoga perayaan ini bisa semakin merajut persatuan dan kesatuan di Indonesia. Akhir kata saya Andrew Pakpahan dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sinien Kuaile Gongsi Facai. Bapak Ahmad Muzani, Ketua DPD Republik Indonesia Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin, Menko PMK Bapak Pratikno, Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Nasaruddin Umar, Ketua Panitia Harmoni Imlek Nusantara Ibu Airin Umar, Bapak Sugianto Kusuma, Bapak Franky Welira, Bapak Antoni Salim, Bapak Prayogo Pangestu, Bapak Martin Hartono, Bapak Anindya Bakri, Bapak Haji Rashid, Bapak Didit Hedi Prasetyo, dan Bapak Rudi Chen. Izin Mas Didit untuk bisa bergabung.
Hadirin sekalian, mari kita mulai prosesi Yisheng. Tapi sebelumnya, sekali lagi kita ucapkan, Gong Xi Fa Cai, Wan She Rui. Nah pertama, ayo kita lakukan perasan jeruk nipis, taci tali. Suara senandung si burung tekukur. Semoga kita beruntung dan semakin makmur. Dan selanjutnya kita taburkan lada dan cinnamon, Cao Cai Jin Bao. Kekuningan dari Jakarta. Semoga keberuntungan menghampiri kita. Dan tentunya ada siraman minyak, Yiben Wan Li. Sekapur sirih dari kota Banjar. Semoga kita bisa meraih keuntungan besar. Dan kita tuangkan jus plum ini, Tian Tian Mi Mi. Jantung berdegup, tiada santai. Semoga manisnya hidup selalu menyertai. Taburan kacang tanah, Jin Yin Man Wu. Kota Tarakan, orang-orang yang bijak. Semoga kita dilimpahkan hidup penuh dengan emas dan perak. Taburan serbuk wijen, Sheng Yi Xing Long. Naik kereta ke Kebayoran. Semoga usaha kita berkembang penuh kemakmuran. Dan terakhir, taburan kerupuk, Bian Di Huang Jin. Minum sirup esnya keras. Semoga hidup selalu bertabur emas. Dan